Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Horas. Karena minggu ini adalah minggu seksi Bapa, maka kalau saya ucapkan dari sini selamat minggu Bapa, saya harap saudara menjawabnya, terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Nggak juga seluruh bapak kami, orang tua kami lansia yang ada di rumah, Ina Naomi, sekolah minggu dan semuanya yang beribadah di rumah, kita sama-sama dalam ucapan ini. Salam minggu kaum bapak. Saya sengaja memilih sapaan itu, karena saya terus terang selalu berpikir, kalau bapak itu adalah bapak yang memuji Tuhan, kalau bapak itu adalah bapak yang kualitas spiritualnya kuat, maka keluarga akan selamat. Maka selamat untuk kau bapak yang melaksanakan minggu bapak hari ini. Ini baru pertama sekali saya bisa berkhotbah di luar HKBP selama saya preses 2 periode di HKBP. Karena memang terus terang jadwal yang sangat sibuk sekali. Hari Jumat saya ditelepon Pak Sintua Joyce Sinaga. Sewaktu ditelepon saya langsung berpikir, pasti Pak Sinaga ini sudah kesulitan mencari pengkhotbah ini, saya pikir gitu. Karena kebetulan memang hari ini saya harus memimpin ibadah di Lipo Cikarang, gereja saya. Saya preses di HKBP Distrik 19 Bekasi di HKBP. Saya pikir, sudahlah, biar Pak Sinaga ini jangan repot-repot, biarlah saya mau hari ini. Jadi puji Tuhan kita boleh bertemu hari ini. Saya adalah pendeta mengatur menurung. Istri saya ada bersama kita di hari ini, Ellen Ance Boru Lumban Raja. Kami memiliki 2 orang putra. Jadi sebelumnya saya preses HKBP di Sumbaksel, tinggal di Palembang, lalu di Borneo, tinggal di Balikpapan. Ini penempatan saya yang ketiga. Tinggal di Bekasi yang melayani seluruh kabupaten dan kota Bekasi. Saya harap nanti Amang Guru Prohangir saya diundang lagi ya untuk khotbah di sini. Terpujilah Tuhan melalui ibadah kita dengarkan firman Tuhan yang mendasari sukacita kaum bapak hari ini dalam kitab Mazmur 146 ayat 1 sampai 10. Mazmur 146 ayat 1 sampai 10 saya akan baca dalam bahasa Indonesia, demikian dikatakan. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia akan kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dialah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang yang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itulah Raja untuk selama-lamanya. Alamu ya Sion, turun-temurun, haleluya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang kekasih, tidak ada manusia tanpa masalah. Pasti itu. Dan kita harus jujur. Apalagi setelah pasca pandemi ini. Saya tidak tahu apakah sudah bisa saya sebut pasca pandemi. Harapan kita seperti itu. Gereja aja kita tidak bisa bersama-sama. Lalu salaman pun susah kawan. Kalau dulu ketemu salaman, pelukan, cipika-cipiki. Hangatnya luar biasa. Sekarang lihat, ini persoalan kita. Untuk bertemu dengan orang udah cukup begini. Oh, saya juga ketemu dengan mertua saya jadi seperti itu juga. Saya nikmati, mertua saya juga dinikmati. Karena memang gak ada tawaran yang lain. Padahal harus kita katakan
Persoalan sebelum pandemi juga belum selesai. Kita bergumul secara keluarga, kita bergumul di tengah-tengah keluarga kita mengenai anak-anak kita, mengenai hubungan suami istri, mengenai ekonomi dan persoalan-persoalan lain. Artinya yang mau saya katakan, dari segala hal kita dihimpit. Apalagi tadi waktu podcast itu diresmikan, hari ini pergumulan kita juga. Lihat, pandemi kita hadapi, lalu teknologi, media 4.0 menjadi persoalan tersendiri. Yang dekat itu juga bikin masalah bagi kita tersendiri tanpa kita mampu membuat filternya di situ. Kalau kita tidak bisa memakai teknologi itu, kita juga masalah. Jujur, saya juga sebagai pendeta, setelah pandemi ini nggak bisa ketemu, lalu harus khotbah secara virtual, ini juga masalah. Belum pernah saya khotbah lalu direkam. Bayangkan saudara, kalau kita nggak bisa memanajemen diri dengan baik, ini tidak akan pernah bisa berjalan dengan baik. Yang mau saya persoalkan adalah di tengah-tengah berbagai masalah dan tantangan itu, pertanyaan saya, apakah Anda masih bahagia? Husukum masih bahagia? Kan udah susah menjawab. Itu persoalannya. Saya mau tanya lansia yang di rumah, masih bahagia opung? Saya mau tanya kita semua, Naomi juga, di tengah-tengah kesendirianmu, masih bahagia? Sonari, kaum bapak om sinukun, masih bahagia? Tadi dari lagu-lagu itu saya melihat semua dan saya simak. Sewaktu anak sekolah minggu bernyanyi, saya kutip syairnya. Kulihat harapan di wajahmu. Bayangkan anakmu yang ngomong itu. Kulihat harapan di wajahmu. Kulihat sosok kasih Tuhan di wajahmu, ayah. Papaku, engkau yang terbaik. Bayangkan saudara, kalau bapaknya adalah bapak yang tidak terbaik, yang tidak bahagia, coba mau diandalkan dia apa? Lalu lihat, sewaktu kaum bapak tadi bernyanyi, lihat anak-anak di rumah, bapak siapa tadi yang cemberut di situ? Enggak ada, mimiknya itu tetap tegang kawan ini. Ini lalu saya berpikir, ini bapak siapa ini? Yang mau saya katakan saudara, kalau anak-anak tidak menemukan harapan, kalau anak-anak tidak menemukan kebahagiaan di wajah bapaknya, coba bapak siapa yang mau dilihat? Hati-hati anakmu jadi lebih bangga kepada bapak orang, kepada bapaknya sendiri. Lalu yang kedua, lewat sewaktu si Inang tadi juga nyanyi. Saya bilang sama Pak Joyce, luar biasa ini ibu-ibu ini. Enggak kelihatan tuanya. Tapi saya langsung berpikir, inilah istri yang benar-benar dicintai suaminya. Benar enggak? Kalau istrinya benar-benar merasakan cinta, istrinya juga itu lepas, bahagia, wajahnya juga berseri-seri. Maka, kaum bapak ini. Itu jaminannya. Makanya mereka bisa bernyanyi fresh begitu. Dan ini terdokumentasi nanti. Maka ingat kata-kata saya, lalu ingat itu bagaimana cara bernyanyi itu. Tampillah sebagai suami yang benar-benar menjadikan istrimu bahagia. Jadilah menjadi suami yang menjadikan istrimu istri yang benar-benar menemukan dirinya. Karena kau suami yang terbaik. Makanya buat ibu-ibu mari evaluasi bersama. Setelah dia menjadi suamimu, kau makin hebat atau makin gimana? Atau sudah mulai mikir-mikir? Tapi saya bilang gak boleh diganti. Hanya itu sampai mati kawan. Tahankanlah. Kan itu. Lalu lihat lansia juga gak kalah. Gak mau mereka kalah. Umur boleh lansia, umur boleh lanjut usia. Tapi bernyanyi sukacitanya lihat. Atik pedena nalasal puro portibion. Lihat, mereka sudah menghitung waktu kok. Kan itu doanya mereka hanya satu, Tuhan kalau mau Tuhan panggil, biarlah saya yang lebih dahulu. Sudah itu. Tapi lihat dalam menghitung hari mereka tidak mau kehilangan sukacita. Mereka tidak mau kehilangan kebahagiaan itu.
Maka saudara, saya harus ajak kita semuanya. Boleh pergumulan, persoalan, tantangan datang silih berganti, tapi seorang bapak harus seorang bapak yang memiliki tampilan sukacita, kebahagiaan yang sesungguhnya. Hanya orang bahagia yang bisa memenangkan hidup. Mula bahasa Batak, dang boy na cemberut memenangkan AHP. Orang cemberut itu tidak akan bisa memenangkan apapun. Makanya lihat, bagi orang Batak menyelesaikan masalah diatasi panganon. Karena orang butong yang kenyang itu yang gampang menyelesaikan masalah. Orang lapar murhing mutung gak akan bisa selesaikan masalah itu. Maka saya mau ajak semua kaum bapak di GKPS ini, jangan biarkan keluargamu kehilangan harapan karena kualitas kehidupanmu tidak pernah diperhitungkan sekalipun. Tapi jadilah seorang bapak yang menghadirkan dirimu. Boleh pergumulan, persoalan datang, tapi saudara sebagai seorang bapak yang mampu diandalkan. Saya selalu bikin contoh, kalau anakmu ada di sana, saya di sini, saya bilang, saya pendeta lo preses HKBP, lompatlah. Gak mau itu, siapapun kau. Preses gak tahu kau siapa. Tapi kalau bapaknya di bawah, sini nak, bapak di sini, bapak akan tangkap, langsung lompat itu. Tapi lain hal kalau gak dia percaya lagi sama kau. Kan itu masalah. Jadi artinya yang mau saya katakan saudara, itu semua tergantung siapa kita. Ada orang bilang kebahagiaan itu adalah pilihan. Kan itu. Kalau saudara milih berbahagia hari ini, ya teruskan pilihanmu, pertahankan. Apapun yang datang menggoda, menghempaskan kamu harus bahagia. Tapi godaan gak bisa dilarang kawan. Lihat yang di sampingmu. Jangan-jangan itu yang menggodamu. Jangan-jangan itu yang mencoba menghilangkan sukacitamu. Bagi ibu, kau semakin bahagia dengan suami yang di sampingmu? Kalau kau putuskan bahagia, sekalipun apapun dia katakan, jangan mau kebahagiaanmu hilang. Amin. Makanya dua ibu-ibu harus semakin kuat. Tuhan, kuatkan saya menghadapi bapak yang satu ini. Kan itu. Biar selesai. Karena bapak-bapak ini banyak yang gak bisa diajari ini. Yang gak bisa udah didoakan. Udah disambut baik-baik. Tapi tiap hari bentak-bentak melulu. Kan itu. Gak boleh bertobat lah. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Artinya kalau kita katakan pilihan tadi, ternyata Paulus mengatakan tidak ada hidup yang tanpa sukacita selama kita ada di dalam Tuhan. Sudut pandang yang harus dirubah. Ada masalah, lihat istri, lihat persoalan ekonomi, lihat dari sisi Tuhan. Sejelek-jeleknya perilaku pasanganmu, lihat dari sisi Tuhan. Tuhan, Engkau yang memilihkan ini sama saya. Biarlah saya kuat menghadapi ini. Kan selesai. Ini dikasih tahu pulanya sama mertua. Mak, lihat dulu menantumu itu. Gak begitu dulu ku kenali itu emang. Tahun lah. Apa mau saya bilang. Tapi itu enaknya dalam segala persoalan itu. Lihat dari sudut pandang Tuhan. Seberat apapun masalahmu. Seberat apapun hidup yang kamu hadapi. Lihat dari sudut pandang Tuhan. Ini Tuhan hanya ujian. Untuk saya untuk semakin mengenal Tuhan dan menguatkan pribadi saya. Beres. Tapi kalau kau sudah lihat itu dari sisi sakitnya, ya Tuhan, aduh, dari lahir saya sudah miskin sampai mati pun miskin terus Tuhan. Ya selesai. Saya miskin tapi saya adalah orang terhormat. Karena saya tahu Tuhan itu adalah pemelihara saya dalam segala hal. Maka lihat luar biasanya Mazmur ini juga begitu. Ini adalah Mazmur yang dimasmurkan, yang dituliskan hadis pergumulan dari pemazmur ini pasca pembuangan. Artinya pergumulan dan tantangan masih ada di tengah-tengah mereka. Tapi pemazmur ini mampu menyerukan, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Kalau saya robah sedikit,
Berbahagialah setiap keluarga, setiap kaum bapa yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Tidak ada manusia tanpa butuh, yang tidak butuh pertolongan. Semua pasti butuh. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika saya butuh pertolongan itu, ketika saya butuh ditolong, siapa yang saya jadikan menjadi penolong bagi saya? Ini yang masalah. Kalau sempat saya salah memilih siapa yang menolong saya, maka saya juga akan salah menentukan sikap. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mau ajak, mari kita koreksi bersama. Mari kita evaluasi bersama. Tuhan, jangan pernah tinggalkan. Tuhan, Engkaulah penolong satu-satunya bagi kehidupanku. Itu sebabnya Saudara, Mazmur 46 ayat 2 menyaksikan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Ingat pergumulanmu yang paling sulit. Ingat persoalanmu yang paling berat. Pertanyaan saya, siapa yang menolongmu? Apakah hebatmu? Pandemi sudah membuktikan ya. Orang punya duit, milih rumah sakit yang hebat, kamar VIP, sendiri di kamar itu. Maaf, ada juga yang mati sendiri di kamar itu. Lihat sebelum vaksin keluar, sepertinya ilmu tidak berdaya apa-apa. Gak bisa kita lakukan apa-apa, obatnya tidak ada. Artinya yang mau saya katakan, Saudara, gak ada yang bisa kita andalkan di dunia ini. Maaf kalau saya katakan ini, kita manusia modern yang hidup di dalam zaman modern. Malu dikatakan kampungan, malu dikatakan uang deso. Tapi maaf, perilaku kita sering perilaku tradisional. Bahasa Batak mau dah, sudah Kristen alai porsia do petudatu. Ini sudah Kristen tinggal di masyarakat kota, berpendidikan tapi masih percaya dengan hal-hal yang mistis. Aneh enggak? Kemudian ada peribahasa dalam bahasa Batak. Ditarik bulu terbalik di kampung, di kota juga ditarik terbalik. Suhar bulu ditarik di Bonapasugit, suhar juga di kota. Bambu yang terbalik kalau ditarik pasti kita yang luka. Berantam di kampung, sampai di kota, unak pakulingi dah. Opung dang masih pakulingat tu opungi. Lihat. Maka saya selalu bilang sama kaum bapak ini. Kualitas hidup di tengah-tengah keluarga kita yang membuat. Kita yang harus membangun profil itu. Maka kita yang harus mengajak keluarga kita itu menjadi keluarga yang benar-benar meyakini. Tangan kanan Tuhan itu adalah tangan kanan yang cukup kuat. Menolong kita bahkan dari lumpur rawa sekalipun. Mulai dihatai lumpur rawa. Itu adalah lumpur yang hidup. Yang semakin masuk akan semakin ditarik. Dari lumpur seperti itu pun, tangan kanan Tuhan itu adalah tangan kanan yang cukup kuat menolongmu. Maka bayangkan di analogi kalau saudara lihat itu di YouTube atau di mana, tangan kanan Tuhan yang selalu dibikin terulur. Bayangkan itu saudara itu datang menolong. Menolong keluargamu. Maka di tengah-tengah keterpurukanmu sekarang, saya mau ajak, renungkan sebentar. Tuhan menghadirkan tangan kanannya yang kuat itu. Menolongmu untuk keluar dari seluruh penderitaan itu. Amin. Ima. Jadi kalau ada di sini perempuan udah diputuskan 3 kali, jangan langsung putus asa. Udah nggak nikah lagi aku. Jangan, yang keempat pasti datang. Tuhan akan menolong. Pernikahan akan terjadi. Amin. Ini putus asa langsung. Kita lihat dalam sejarah Alkitab.
Bagaimana Tuhan menolong Nuh untuk menyelesaikan bahteranya? Terbukti? Terbukti. Orang gak masuk akal, Nuh mau bikin bahtera. Dan bagaimana dia sendiri membangun itu? Selesai? Selesai. Kemudian Tuhan menolong para murid yang sudah semalaman menjala ikan. Gak dapat apa-apa. Datang Tuhan, tertolong. Tertolong, jalanya gak sampai susah diangkat. Mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak. Artinya begitu Tuhan hadir, kita yakini pertolongan Tuhan itu adalah pertolongan yang ajaib dalam segala keadaan di tengah-tengah kehidupan ini. Kemudian dosamu. Upah dosa adalah maut, selesai. Gak ada yang pantas hidup hari ini karena dosa-dosa kita. Tapi lihat Tuhan itu sanggup menolong, gak ada yang bisa menolong orang berdosa. Adam dan Hawa yang berdosa itu lihat. Gak ada yang bisa menolong dia. Hanya Tuhan yang datang. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Cinta Tuhanlah yang menolong kita hari ini. Sekali lagi saya katakan, hidup saya hari ini adalah buah cinta Tuhan, buah pertolongan Tuhan yang menolong saya untuk keluar dari seluruh kesulitan, tantangan, persoalan hidup saya, termasuk dari dosa yang mematikan itu. Kalau dari dosa bisa saya ditolong, bagaimana mungkin Tuhan membiarkan saya dalam pergumulan-pergumulan apa yang lain di tengah-tengah dunia ini? Itu sebabnya dalam nats kita ini, pemazmur ini dengan luar biasa mengingatkan, janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia akan kembali tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Jadi jelas orang kaya pun mati juga kawan. Pejabat mati juga. Mati juga. Ngapain itu? Oleh karena itu gak ada. Kalau begitu Pak Pendeta bagaimana? Kalau firman Tuhan lagi mengingatkan dalam Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah soboi masih urupan. Saya harus ingatkan. Kalau saya memiliki berkat, saya akan menolong orang lain. Tapi saya harus ingatkan diri saya. Apa yang ada bagi saya itu hanya perpanjangan dari tangan Tuhan. Untuk menolong siapapun yang ada di dunia ini. Maka orang Batak selalu mengingatkan. Kalau kamu punya harta, pakailah hartamu menjadi sukacita bagi orang lain. Kalau kamu punya ilmu pengetahuan, pakailah ilmumu. Untuk menolong orang lain agar lebih pintar. Kalau kamu orang bodoh, ya maulah diajari kawan. Kan ini masalah kita, sudah bodoh sok pintar lagi kan itu. Menggurui muse. Ibana muse masih tangi-tangi honoton. Lihat. Makanya orang bodoh banyak ngomong. Kalau orang pintar sedikit ngomongnya, perbuatnya banyak. Sudah pintar banyak duit pula. Nah ini. Pos maruhannya mengguru, selesai sudah persoalan. Karena ini yang menunjukkan. Itu makanya kualitas kehidupan orang berbahagia itu adalah kualitas yang utuh dalam segala hal. Maka kita lihat berdasarkan nas ini. Kalau begitu, ketika semuanya itu sudah diimani oleh pemazmur, maka dia menyaksikan yang pertama, haleluya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Sekali lagi saya bilang, gak mungkin orang cemberut bisa ngomong begini. Hanya orang yang berbahagia, yang bersuka cita, yang sekalipun banyak penderitaan, tapi dia rasakan Tuhan ada, lalu dia berkata haleluya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan aku bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Kebahagiaan saya, sukacita saya, di mana saya mampu mendinamisasi kehidupan saya secara terus-menerus. Inilah yang membuat saya mampu menyanyikan itu. Lihat kalau Mazmur ini, cek nanti ya. Dimulai dari haleluya,
diakhiri dengan kata haleluya. Bisa nggak kita terjemahkan ini? Mulai harimu besok pagi, haleluya, pujilah Tuhan. Akhiri nanti sore kalau kamu mau tidur, haleluya, puji Tuhan. Selesai. Dan bagi-bagi doa, Tuhan, lihat penderitaan ini. Kawan, yang mau saya katakan, kita yang bikin kita susah. Padahal Tuhan sudah menjamin, kemanapun engkau pergi, saya akan ada bersamamu. Itu kan bukti penyertaan. Tuhan akan mencukupkan hari-harimu. Selesai. Kita lihat nanti, saudara. Makanya satu pertanyaan evaluatif bagi saya ini. Mari kita renungkan bersama ya. Ketika engkau bersuka cita, ketika engkau berduka cita, apakah hidupmu dapat menjadi kemuliaan bagi Tuhan atau tidak? Renungkan sebentar. Saya mau ajak kita lipat tangan. Dan kita coba tundukkan kepala kita. Saya akan pandu dari sini. Tuhan, ingatkan saya ketika menderita, ketika menghadapi kesulitan dan tantangan, bahkan ketika dalam sukacita, hidupku harus menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Amin. Beres? Kalau begitu persoalannya kita kembalikan, saudara. Saya tidak biarkan apa yang ada di dunia ini mengganggu saya. Keputusan saya adalah selagi aku hidup, selagi aku ada, hidupku harus menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Selagi lagi ya, selagi aku ada, selagi aku ada, selagi aku hidup, hidupku harus menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berapa tahun? Mazmur bilang umur manusia hanya 70. Selainnya itu bergumulan. Kita taruh umur 70 tahun. Maaf ya orang tua yang di rumah. Kalau sudah melebihi umur 70 tahun, terpujilah nama Tuhan. Itu adalah berkat yang luar biasa. Itu harus kita syukuri. Sekarang yang masih belum 70 tahun. Sekarang umurmu berapa? 69. Tinggal 1 tahun lagi. Masih kau minta? Saya katakan kalau tidak menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, tumagom selesailah Tuhan. Kan ini. Bukankah hari-hari kita itu harus hari-hari yang kita jamin, yang kita pastikan harus menjadi kemuliaan, keagungan bagi nama Tuhan. Seluruh kehidupan saya persembahkan. Makanya ada lagu, hidup ini adalah kesempatan, pakai mah. Udahlah, salamlah yang membenci kamu hari ini. Makin susah kau dibikin itu. Ya kan? Bertemu dengan orang yang tidak kita sukai, mengurangi usia atau tidak? Mengurangi lah, cari jalannya inilah. Padahal ku kenalnya bapaknya ini di Simalungun. Kawan lu sana ini, ya selesai om. Lalu yang kedua, Tuhan adalah pencipta segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dia saksikan. Mazmur ini dari tengah pergumulannya itu, karena dia sanggup bahagia, lalu sanggup dia berkata, Tuhan adalah pencipta seluruh dunia ini. Tuhan adalah penciptaku. Sudah cerita mandui. Semua. Tuhan adalah penciptaku. Sempurna? Ciptaan Tuhan pasti sempurna. Nik Pujikik membuktikan itu. Tanpa lengan, tanpa kaki. Tapi kesempurnaan hidupnya dia tunjukkan. Bisa memotivasi banyak orang. Maka jangan lihat dari cacatnya kawan. Mata manusia kita yang melihat itu. Jangan lihat kekurangannya, mata manusia kita yang melihat itu. Kalau kita mampu melihat itu dari sudut kesempurnaan ciptaan Tuhan, maka dimanapun Tuhan menempatkan manusia, dia tempatkan manusia ciptaannya yang utuh dan sempurna dalam segala keadaan. Amin. Maka lihat, saya memiliki anak autis.
Terus terang saya bergumul. Tapi selalu saya katakan dalam doa saya dengan istri saya tidak pernah minta anak itu. Tapi Tuhan menghadirkan itu di tengah-tengah keluarga saya. Dia sempurna. Dan saya bangga dengan itu. Kan ini persoalan kita. Kita hanya melihat dari sisi kesulitan kita. Kita tidak pernah bisa lihat dari sisi kemuliaan dan keagungan bagi nama Tuhan. Bukankah semua orang menginginkan kehadiran anak? Lalu ketika ada seperti itu, apakah itu menjadi kekurangan? Lalu kenapa kita selalu mempertanyakan itu dan selalu melihat itu? Kalau Tuhan itu adalah pencipta, saya yakin Tuhan itu juga adalah pemelihara. Tuhan tidak pernah membiarkan ciptaannya begitu saja. Tapi Dia memeliharanya sampai saat ini. Inilah bukti pemeliharaan Tuhan. Amin. Katakan bagi dirimu masing-masing. Bagi orang tua kami yang di rumah, anak-anak kami yang di rumah. Katakan engkau dirimu adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Yang paling besar saya harus ulangi. Keluargamu juga adalah keluarga ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Jalanilah hidup ini. Maka lihat, dalam suasana kesaksian seperti itulah, pemazmur ini menjamin bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang membangun kehidupan kita secara sosial. Allah melindungi orang tertindas, orang asing, anak yatim dan janda. Lihat, luar biasanya Tuhan itu. Gak ada yang kurang, kita yang melihat sisi kurangnya itu kawan. Tapi itu adalah ciptaan Tuhan yang sempurna, yang dipelihara Tuhan juga. Maka kalau Tuhan adalah Tuhan yang menciptakan dan menjamin kehidupan sosial saya, maka saya harus hadir sebagai manusia yang utuh dalam kehidupan sosial saya. Datang tema dari kaum bapak ini, ama yang berintegritas. Lalu saya melihat dari kamus, integritas itu adalah orang yang utuh, bertanggung jawab, berwibawa, dan jujur. Buat ibu-ibu saya mau baca dulu Amsal 31 ayat 23. Tolong setiap ibu mendengar ini ya. Membuat suaminya dikenal di pintu gerbang. Kalau ia duduk bersama para tua-tua negeri. Istri yang cakap itu menurut Amsal adalah istri yang membuat suaminya dikenal di pintu gerbang. Kalau ia duduk bersama para tua-tua negeri. Jadi benar, di samping laki-laki yang hebat, ada istri yang luar biasa. Jadi istrilah yang membangun wibawa suaminya. Orang Batak bilang, siap jabudo baru tu halaman. Dari rumah dulu baru keluar. Kalau di rumah sudah beres, di luar pun beres. Kalau suaminya dihormati di rumah, maka suaminya itu juga akan dihormati di luar. Amin. Tapi maaf. Sekarang kan istri sudah banyak yang hebat-hebat. Punya pekerjaan yang lebih hebat dari suaminya. Pertanyaannya, apakah suamimu masih menjadi imam? Apakah suamimu masih terhormat di rumah? Gak tahu Amang Guru, kalau di HKBP bisa kelihatan ini. Pas ada pesta, ada lelang. Lalu kalau ditunjuk, oh dari pendeta mengatur manurung dulu, baru saya cari istri saya. Berapa? Atau kalau lelangnya sudah terlampau banyak, terus datang, dicubit kakinya. Sudah. Contoh yang saya bilang, contoh bukan gitu semuanya, contoh. Saya hanya mengambil contoh itu, artinya kalau di rumah sudah dibereskan, di luar pun suami itu kan hebat. Kan itu. Aku gak terganggu dong, ibet jamita koki dah. Suatu muruk gua kaina tahun nangin aku. Jangan marah ibu. Ini asalnya maksudkan, makin hebat do bapak-bapak ini. Itu. Jadi dia hebat. Kalau Pak Sinaga ini nggak beres di rumah, mana bisa dia ngurus ini? Bikin slide ini susah loh. Kalau istrinya tiapnya, Holland Garija urusi katanya itu mana selesai itu. Kan kadang kata-kata yang kecil sebenarnya yang bisa mengurangi kan itu. Jadi sedikit pun suamimu, siapa yang masih muda di sini, keluarga muda, belajar kamu membuat suamimu. Satu langkah dari rumah itu adalah kehormatan yang luar biasa yang akan dipertontonkan di luar. Tapi kalau dari rumah sudah loyo, ketemu kawannya, kenapa loyo?
Lala kawan, kau nggak tahu penderitaan ini. Coba. Dari luar dia tampil hebat, luar biasa. Lihatlah istrinya itu pasti istri yang menyayangi. Sudah? Jadi lihat, integritas itu kita yang bangun bersama. Tidak mungkin seorang suami memiliki wibawa yang kuat kalau tidak didukung istrinya. Akamata betong nak sok hebat kamu. Akama mau pelu lupa diri. Mana bisa penampilanmu seperti ini kalau bukan istrimu yang mengurus itu? Saya nebek kodo. Kan itu. Istri yang buat. Makanya tadi waktu mama itu nyanyi. Padahal istrinya udah susah mengurus ini dari rumah. Tetap aja wajahnya kaku saya begitu tadi. Buat suami-suami, mari kita bersama-sama bertobat. Itu maksud saya. Lalu yang berikut saudara. Ternyata dia akan pulihkan juga secara ekonomi. Kemurahan hati bagi orang yang membutuhkan. Nats ini yang membuktikan. Jadi ini hebatnya pemazmur ini. Pemulihan ekonomi akan terjadi kalau Tuhan hadir. Maka bagi saya jangan takut. Sesulit apapun ekonomi sekarang ini, kita bekerja di atas nama Tuhan, mengandalkan Tuhan semuanya pasti akan beres. Usahamu bangkrut selama pandemi. Sekarang bangkit. Andalkan Tuhan, buat rancanganmu, doakan kepada Tuhan, dan aktifkan Tuhan ada di sana. Katakan, terpujilah engkau Allah yang memberikan kesempatan ini kembali. Tonggo sunadokian buat kau siak kita ini kan. Kalau kemarin hancur, kenapa Tuhan gak bisa memulihkan itu kembali? Maka bagi keluarga juga, yang kadang keluargamu sekarang sepertinya terpuruk, mengalami pergumulan dan kesulitan, Tuhan sanggup memulihkan itu dan ekonomi keluargamu juga akan semakin terbangun. Secara kesehatan juga pemulihan pasti akan jadi. Mata orang buta akan dipulihkan. Mata orang buta. Maka bagi saya inilah luar biasanya Tuhan. Kalau kita sehat selama pandemi ini, kalau kita bisa dipulihkan dari COVID-19 ini, inilah cara kerja Tuhan yang memulihkan. Di satu sisi dibiarkan penderitaan itu, tapi di sisi lain dia menunjukkan tangannya yang kuat untuk menolong kita keluar dari masa sulit ini. Maka saudara, jangan pernah putus asa. Kita hadapi hidup kita dalam segala hal. Terakhir yang ketiga dari nas ini, Tuhan adalah Raja untuk selama-lamanya. Maaf, ini saya harus saja kita lagi mengoreksi diri dan keluarga kita. Siapa yang menjadi penguasa dalam dirimu? Siapa yang menjadi penguasa dalam keluargamu? Siapa yang menjadi penguasa di tengah-tengah kehidupan kita ini? Kalau diri kita, pengalaman kita, inilah mungkin yang membuat kita kecewa. Kalau diri kita, inilah yang membuat kita mungkin menjadi bapa yang marah-marah terus dari rumah. Maka kalau Tuhan yang menjadi raja dan penguasa, saya akan dikendalikan secara keinginan Tuhan. Saya nggak tahu pengalaman ini ada kita alami bersama. Kebetulan saya lahir di kampung. Di kampung dulu ada istilah, ini ikannya Bapak. Pengalaman ini saya doksong nih. Jadi ikan dimasak, itu langsung disimpan, ini ikannya Bapak. Kalau sudah ada titah itu, nggak ada yang bisa mengganggu. Lebih bagus masak ikan yang lain, bakar ikan asin, asal jangan ikan Bapak diganggu. Begitu berbawanya Bapak itu di rumah. Karena memang iya, Bapak yang dulu itu udah bukan Bapak yang cerewet. Sedikit lirikan itu menghujam. Dia nggak butuh kata-kata, batuknya aja bermakna. Katanya gitu, bertobat semuanya. Makanya lihat sekarang pergeseran. Masih ada ikan Bapak di rumah? Pulang dari luar pasti Indomie mah kulopai huate, katanya gitu. Jangan-jangan ini juga. Artinya saudara, saya sebagai seorang bapak kan hanya akan saya yakini Tuhan itu adalah Tuhan yang menguasai diri saya, membangun iman spiritual saya. Lalu saya akan hadir dalam kualitas dan keteladanan yang terbaik. Olah nima jam ita kong bereng jam nito nga saya di kosaha atau jam saya di Lipo Cikarang. Tuhan memberkati Bapak Ibu yang ada di rumah. Tuhan memberkati kita semuanya. Jangan lupa Mang Guru mengundang saya pas di hal seperti ini lagi.
Kita berdoa. Allah di dalam Yesus, Allah yang mengasihi dan mencintai kami. Kami sungguh berterima kasih atas persekutuan yang indah ini. Persekutuan di mana Tuhan menjadi alamat dari seluruh pujian, kemuliaan, dan Tuhanlah satu-satunya penolong bagi kehidupan kami. Kami sungguh disegarkan kembali bahwa tidak boleh ada yang mengambil kebahagiaan kami. Dari kebahagiaan hidup kamilah kami merasakan Tuhan hadir dan menolong kami. Itulah jaminannya. Sehingga tidak ada hari-hari dari kehidupan kami yang tidak menjadi pujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami harus nyatakan di tengah-tengah sukacita dan penderitaan, hidup kami harus kami pastikan menjadi hidup yang penuh kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kami setiap orang, setiap keluarga, siapapun kami, dari anak-anak sampai lansia. Kiranya Tuhan, kami boleh terus mengalamatkan pujian kami. Kami mulai dari haleluya terpujilah nama Tuhan. Dan hari kami akan kami akhiri haleluya terpujilah nama Tuhan. Itu harus menjadi komitmen kami. Terlebih kaum bapa yang mengingatkan profil seorang bapa yang berintegritas. Integritas yang baik hanya akan terbangun berdasarkan hubungan yang terbaik kepada Allah. Yang meyakini penyertaan, yang meyakini bahwa diri kami masing-masing adalah ciptaan Tuhan yang utuh dan sempurna. Itulah yang kami perkenalkan. Tidak ada yang kurang dalam diri kami. Kami harus tampil sebagai Bapa yang sempurna, utuh, bertanggung jawab dan berwibawa dalam segala hal. Kami akan menjadikan istri kami menjadi istri yang bangga akan hidupnya. Anak-anak kami akan kami jadikan menjadi anak-anak yang memiliki komitmen kuat karena memiliki keteladanan yang kuat dalam diri kami masing-masing. Berkati setiap kaum bapa. Kami berdoa secara khusus buat yang berulang tahun. Dari tanggal 1 sampai 7 November, Saira Boru Sinaga, Inang Novita Sri Rejeki, Perangin Angin, Nyonya Bonando Sitio, Vigra Veronica Boru Sinaga, Tiarno Frikal, Fiornitin Sipayung, Ferry Rimbun Heriandi Saragi, Inang Megawati Boru Sianturi, Nyonya Sintua Siniur Mardiaman Purba, Nova Christine Boru Saragi, Mikolas Purba, Sintua Emeritus Berta Esther Boru Saragi, Nyonya Insinyur Jabatur Purba, Persada Edith L. Siboro, Bapak Joen Parningotan Purba. Kami yakin lawatan Tuhan adalah lawatan yang menyembuhkan. Kami tidak boleh bertemu secara fisik, tapi kami yakin dan percaya Tuhan melawat mereka, Tuhan menjumpai mereka, Tuhan menjamah seluruh tubuh mereka dan mengembalikan kesehatan mereka semua. Terpujilah nama Tuhan. Kami juga mendoakan mereka di dalam ulang tahun mereka ini. Biarlah Tuhan yang memberkati cita-cita harapan mereka. Dan biarlah Tuhan juga yang memberikan kekuatan. Apapun yang mereka cita-citakan, Tuhan akan memberikan itu. Bagi yang sudah tua, kami yakin dan percaya mereka akan terus semakin bergantung kepada Tuhan. Hari-hari akan berlalu, tapi penyertaan Tuhan akan kekal selama-lamanya. Itulah yang menjamin kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk perawatan pemulihan dari Bapak Sintua Emeritus Maden Purba, Inang Dewi Rumah Horbo Boru Damanik, Inang Renita Boru Damanik, Inang Reliana Boru Purba, Bapak Sarman Sumbayak, Inang Risma Boru Silalahi, Opu Buah Hardi Silalahi Boru Munte, Inang Sintua Emeritus Rosliana Purba Boru Saragi, Inang Sintua Yuniarti Boru Saragi, Bapak Willy Silalahi, Inang Magda Boru Sihaloho. Kami serahkan mereka kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati, yang memulihkan, yang menjamah tubuh mereka. Kesehatan mereka akan Tuhan pulihkan karena Engkau adalah Tuhan yang penuh dengan mujizat. Kami mau bersama-sama ke depan dalam kesehatan yang prima yang daripada Tuhan. Maka terpujilah Engkau Tuhan, seluruh jemaat-Mu ini satu persatu, pribadi per pribadi, bahkan setiap keluarga. Kami serahkan kepadamu. Majelis gereja, biarlah Tuhan yang terus menuntun, memberkati, memberikan wibawa rohani, sehingga seluruh pelayanannya menjadi kemuliaan keagungan bagi nama Tuhan. Terima kasih, hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.